Dongeng merupakan cerita hayalan atau tidak benar terjadi. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya, di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Contoh dongeng yang terkenal di Indonesia yaitu Timun Mas, Sang Kuryang, Maling Kundang, Asal Mula Danau Toba, Lutung Kasarung, Bawang Merah, Bawang Putih, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Jenis-jenis dongeng. 1. Mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Contohnya yaitu Nyi Roro Kidul dan Jaka Tarub. 2. Legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya, asal mula Telaga Biru dan asal-usul Danau Toba. 3. Fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Contohnya adalah Kancil dan Buaya, serta Kelinci dan Kura-kura. 4. Hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya, cerita hikayat Si Bayan yang Budiman dan cerita hikayat Abu Nawas. 5. Parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya adalah Malin Kundang dan Si Kabayan. Unsur-unsur dongeng. Tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar, yaitu latar tempat, latar waktu, atau latar suasana dalam dongeng. Watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Menentukan unsur-unsur dongeng dari cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Tokoh dalam cerita ada bawang putih, bawang merah, ibu tiri, dan nenek. Latar tempat ada di desa, latar waktu pada zaman dahulu, dan latar suasana berduka. Watak tokoh. Bawang putih bersifat baik hati, sabar. Bawang merah sifatnya jahat dan serakah. Ibu tiri bersifat jahat dan serakah, sedangkan nenek sifatnya baik hati. Alurnya adalah maju karena disampaikan dengan kronologi cerita dari waktu yang lampau menuju waktu ke depan. Pesan atau amanat dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh serakah terhadap harta, karena keserakahan hanya akan membuat kita celaka. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama,
karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral. Maksudnya, tidak mendukung atau tidak menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, yaitu 1. Disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. 2. Melalui percakapan antar tokoh. 3. Disampaikan oleh tokoh lain. 4. Pendapat tokoh lain.